Subuh. Maka subuh itu istimewa. Dalam Al-Quran pun, Quran Al-Fajri itu dibedakan dengan yang lain. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran Al-Fajri. Lalu Allah Ta'ala mengatakan inna Quran Al-Fajri kana masyhur. Jadi dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian wa Quran Al-Fajri, sholat subuh, dan khusus untuk sholat subuh ini Allah sampaikan inna Quran Al-Fajri kana masyhur, bahwa bacaan pada saat subuh itu disaksikan dan dipersaksikan oleh para malaikat. Karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita dididik oleh Rasul yang mulia untuk semaksimal mungkin bisa sholat subuh di masjid berjamaah. Untuk membangun kebiasaan ini, memulai sesuatu dengan yang baik. Rasulullah SAW tahu umatnya itu beda-beda. Ada yang kuat untuk bangun malam, tahajud, bisa sampai 12 rakaat, ditambah witir 3 rakaat menjadi 15, atau 8 rakaat ditambah witir 3 menjadi 11. Tapi ada juga yang tidak sanggup atau tidak terbiasa untuk bangun malam bertahajud. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan, katakanlah memberikan solusi didapati atau dilakukan oleh manusia sesuai dengan tabiatnya sebagai makhluk hidup. Makan 3 kali sehari. Tidak hanya itu sumber energi. Untuk pekerjaan lahiriah, makan adalah sumber energinya. Tapi untuk kehidupan ini tidak hanya sekedar pekerjaan lahiriah. Bukan hanya pekerjaan otot. Tapi ada pekerjaan otak, ada pekerjaan hati, ada pekerjaan jiwa. Bahkan hati dan jiwa itu penting untuk selalu kita asah. Karena dalam Al-Quran itu yang dikaitkan dengan kecerdasan ternyata bukan dengan otak, tetapi dengan qulub. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang tidak cerdas. Maka yang perlu kita cerdaskan itu bukan hitung-hitungan rasio saja, atau bukan otak saja yang perlu kita asah. Yang paling penting adalah mengasah hati dan jiwa kita. Dan mengasahnya itu perlu energi, perlu bekal. Sebaik-baik bekal adalah amal soleh dan ketak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi bapak-bapak dan ibu, amal-amal ibadah yang kita lakukan seperti halnya sholat subuh berjamaah ini tidak hanya untuk menyiapkan diri kita kelak berjumpa dengan Allah. Ya, bahasanya tidak sekedar memantaskan kita nanti di akhirat, tapi juga tidak kalah pentingnya adalah merupakan bekal energi kita dalam kehidupan. Kan sering kita mendengar kuntum khaira ummah. Jadi sebaik-baik umat itu adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menjadi umat yang terbaik itu kan perlu kesiapan, perlu sikap mental. Dan membangun sikap mental itu salah satunya dengan seperti kita pada pagi hari ini. Maka saya bersyukur, alhamdulillah,
Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dapat melaksanakan subuh. Dan saya mendengar dari Bapak Haji Wikondo bahwa musola ini hidup. Musola Al-Hijrah ini hidup. Mulai dari subuh, kemudian seterusnya kajian-kajian. Itulah energi untuk kita membangun khairul.